Hai YouTuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT. Videonya isinya daging semua bro. Negeri Cina seringkali disebut sebagai asing atau aseng ya, kalau di Indonesia diledekin, dibully ya. Namun demikian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dengan bangga memamerkan capaian Cina tersebut yang merupakan akumulasi sejak 2014 hingga 2022 dalam hal ini investasi atau investor di Indonesia. Sehingga Indonesia bersama-sama dengan Tiongkok berjuang menjadi negara maju di tahun 2045. Demikian ditulis Luhut dalam Instagram pribadinya @luhutpanjaitan, Rabu 5 April 2023. Luhut kemudian mengundang Ketua Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Cina NDRC Zheng Zhanzi untuk datang ke Indonesia agar bisa meninjau langsung progres proyek-proyek kerjasama antara RI dan Cina. Dan semoga kerjasama yang baik terjalin antara Indonesia dan Tiongkok mampu menginspirasi negara-negara berkembang dan negara maju untuk berkolaborasi mencapai tujuan pembangunan yang adil dan berkelanjutan, kata Luhut. Ada ribuan investasi Cina di Indonesia, namun admin hanya akan menyajikan 6 di antaranya yang cukup fantastis. Bombastis, fantastis, Mr. Loba-Loba. Yang pertama adalah proyek yang masih hangat dan cenderung panas yang sering juga disajikan di channel ini, yaitu proyek kereta cepat KCJB KCIC Jakarta-Bandung. Ya, dalam hal ini Cina sukses mengalahkan Jepang dalam rebutan tender proyek KCJB. Mereka menawarkan proyek dengan nilai US 5,5 miliar atau lebih murah dari Jepang yang mematok 6,2 miliar dolar tentunya ya. Namun terjadi pembengkakan biaya atau cost of run dalam pelaksanaannya. Pembengkakan biaya cost of run ini terus menanjak, bahkan menembus 1,2 miliar dolar atau sekitar Rp 18 triliun. Luhut sampai harus terbang ke Cina untuk negosiasi bunga utang tersebut. Rencananya KCJB beroperasi Agustus 2023 sebagai kado HUT RI yang ke-78 ya, molor dari rencana bulan Juni ya. Boleh juga lah untuk kado HUT RI. Yang kedua, Cina ada di balik proyek kawasan industri Morowali alias Indonesia Morowali Industrial Park IMIP di Sulawesi Tengah. Luhut mengklaim kawasan ini menjadi pabrik bahan baku baterai terbesar di dunia. Investor pabrik ini adalah perusahaan baterai terbesar Cina CATL, perusahaan daur ulang baterai GM, Tsingshan Group, dan perusahaan Jepang Hanwha. Investasi awal mencapai US 720 juta, namun investor telah berkomitmen untuk mengembangkan investasi hingga 4,2 miliar dolar selama 5 tahun ke depan sejak tahun 2019. Investasi ketiga Cina adalah pengolahan biji nikel di Morowali juga ya. PT Gunbuster Nickel Industry atau GNI merupakan perusahaan pengolahan biji nikel yang dimiliki pengusaha tambang asal Cina bernama Tony Zhaojia Zhuang. Pusat operasinya ada di Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah dengan kapasitas produksi 1,8 juta ton per tahun. Pabrik smelter PT GNI dibuka dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Desember 2021. Pabrik ini bahkan masuk dalam proyek strategis nasional di bidang hilirisasi mineral dan batu bara atau minerba. Pembangunan smelter ini oleh PT GNI akan memberikan nilai tambah yang besar dari biji nikel yang diolah menjadi ferronikel. Nilainya bisa tambah meningkat 14 kali lipat, kata Jokowi. Berdasarkan data di situs GNI, mereka melakukan ekspor perdana produk hasil olahan nikel pada 20 Januari 2022. Hasil olahan yang diekspor adalah produk turunan nikel dalam bentuk nickel pig iron atau NPI atau ferronikel. Hilirisasi minerba ini digunakan oleh pemerintah Jokowi untuk berantem atau beradu atau berprotes atau menentang pihak Uni Eropa melalui WTO ya, supaya Indonesia agar mendapatkan nilai tambah atau nilai lebih daripada hanya sekedar mengekspor bahan mentah.
Proyek keempat Cina yaitu PLTA Sungai Kayan ya, yang tak kalah besar nilainya, tentu saja bekerja sama juga dengan Jepang ya. Ditandai dengan kontrak kerjasama antara PT Kayan Hidroenergi dan Power China International Group yang diteken pada 31 Oktober 2018. Proses pembangunan PLTA Sungai Kayan digarap dalam 5 tahap. PLTA ini dibangun di atas lahan seluas 12.000 hektar, di mana ditargetkan menghasilkan listrik hingga 9.000 MW. Bendungan pertama menghasilkan daya 900 MW, bendungan kedua 1.200 MW, bendungan ketiga dan keempat 1.800 MW, dan bendungan kelima 3.200 MW. Proyek yang kelima didanai Cina adalah Tol Medan Kuala Namu. Proyek Tol Medan Kuala Namu ini menelan biaya Rp 1,34 triliun. Dibiayai dari APBN dan pinjaman Bank Ekspor-Impor China. Penandatangan proyek ini dilakukan oleh perwakilan kontraktor dari China Harbour Engineering Company Limited, China State Construction Engineering Company Limited, dan PT Hutama Karya Persero dengan PPK Satuan Kerja Pelaksana Jalan Bebas Hambatan Medan Kuala Namu pada Desember 2011. Jalan tol ini dibangun sepanjang 17,8 km, terdiri atas 2 seksi, yaitu seksi 1 sepanjang 10,75 km dan seksi 2 sepanjang 7,05 km. Proyek yang keenam ini mengagetkan kita semua, yang ternyata dikerjakan dan dibiayai juga oleh Cina. Anda yang baru menemukan channel ini, baru melihat satu video, jangan ragu, silahkan untuk klik subscribe, like, dan komentar ya. Untuk pelanggan dan penonton setia Branding IT, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, waras, bedigas, akas, dan selalu duwe beras. Amin amin ya robbal alamin. على سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل حم فرجا ولكل داء دواء ولكل شفاء شفاء والوبارك الحمد لله.